Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentu mari sama-sama pada siang yang ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia dan hidayah kepada kita sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa hadir di masjid untuk melaksanakan perintahnya yaitu salat Jumat berjamaah. Salat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, uswatun kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat khotib, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan jamaah sekalian, mari senantiasa kita selalu meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita akan memasuki 10 ketiga di bulan Ramadan. Tentu mudah-mudahan di sisa-sisa Ramadan ini kita masih tetap istiqomah untuk mendirikan puasa Ramadan. Artinya kita memiliki ketetapan di dalam hati kita, walaupun kondisi kita mungkin saat ini ada yang lemah, dan kita diharapkan untuk bisa selalu melaksanakan apa yang menjadi keinginan dan cita kita bersama, yaitu nantinya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan orang yang muttaqin. Pada kesempatan yang berbahagia ini jemaah rahimakumullah, perkenankan salam khotib saya menjadi judul khutbah kita yaitu ciri insan bertakwa. Kalau kita berbicara terkait dengan takwa jemaah rahimakumullah, takwa ini adalah merupakan, bisa dikatakan memiliki arti berhati-hati, berhati-hati. Karena takwa ini adalah merupakan satu bekal yang oleh Allah Subhanahu wa taala selalu mintakan kepada kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dengan bekal yang takwa. Nah, takwa ini jamaah rahimahullah, menurut Umar bin Khattab adalah laksana kita berjalan melewati semak belukar yang berduri. Maka kita diharapkan untuk berhati-hati agar badan kita atau tangan kita tidak tergores berduri ataupun kaki kita tertusuk oleh duri.
Inilah yang dikatakan takwa itu. Jadi dengan berhati-hati di dalam diri kita menjaga agar kita tidak terjerumus kepada yang namanya kemungkaran atau dosa, maka kita selalu orang yang beriman untuk selalu menjaga diri kita agar tetap menjadi pribadi yang takwa. Nah, di dalam surat Ali Imran yang kami bacakan di khutbah tadi, jemaah rahimahullah, Allah memberikan satu gambaran kepada kita, minimal ada 4 ciri dari insan atau manusia bertakwa itu. Nah, di dalam surat Ali Imran itu disebutkan yang pertama adalah insan yang bertakwa itu, cirinya yang pertama adalah bis-sarai wat-tarahi, yaitu dia berinfak atau bersedekah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi kalau kita dalam kondisi lapang, kita lagi banyak harta, itu sudah hal biasa zaman Allah ketika kita dalam kondisi yang lapang untuk bersedekah, berinfak. Nah, agama mengajarkan kepada kita tidak hanya lapang, tapi bagaimana dalam keadaan sempit engkau juga bisa berinfak, bersedekah. Sungguh luar biasa agama kita. Jadi kewajiban kita mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki, sedekah kita, infak kita. Dalam keadaan sempit itu masih diminta di dalam. Kalau kita menghitung jemaah dengan harta yang kita miliki, kalaupun kita mengeluarkan dengan sesuai dengan kebutuhan syar'i kita, 2,5% dari penghasilan yang kita miliki itu sangatlah sedikit dari apa yang kita konsumsi di dunia ini. 97,25% itu yang kita nikmati di dunia. 2,5% itu adalah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat sedikit. Ditambah lagi infak dan sedekah kita. Maka ketika orang yang beriman memiliki harta yang cukup untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki, tidak ada perasaan kikir atau sifat kikir dalam dirinya, justru dia menjadi orang yang dermawan. Sebelum orang datang meminta, dia sudah menyiapkan sebagian harta dia itu untuk diberikan pada orang yang membutuhkan. Salah satunya adalah kegiatan yang biasa di bulan Ramadan. Tentu ada panitia bulan Ramadan yang hadir ke tempat kita atau memberikan surat ketika bertemu dengan kita untuk meminta sebagian harta dari kita untuk berdonasi, untuk kegiatan takjil, untuk kegiatan kultum dan lain sebagainya. Ini merupakan satu dana yang tentu harus disupport oleh kita sebagai orang yang beriman. Dan ketika kita dalam keadaan sedih, seberapapun insya Allah itu menjadi berarti bagi panitia. Ini, jadi orang yang bertakwa itu tidak ada istilah lapang maupun sempit di dalam berinfak maupun bersedekah. Selalu ada saja kesempatan dia untuk berbuat baik, beramal baik untuk dirinya dan keluarga. Nah, yang kedua, jemaah rahimahullah, orang yang bertakwa itu adalah al-kadhimina al-ghaidh, yaitu dia mampu menahan amarahnya, apalagi di dalam posisi puasa saat ini. Posisi saat puasa kita menahan lapar dan haus, ya sekitar 10 jam atau 11 jam kita menahan lapar dan haus. Ternyata ada orang yang mengajak atau
membuat diri kita itu emosi, sehingga akan muncul amarah di dalam diri kita. Maka diminta oleh agama kita dengan berpuasa itu tahan amarahnya. Tahan amarahnya. Jangan lantas orang membuat diri kita emosi, lalu kita meluapkan amarah itu, sehingga puasa kita bisa batal. Maka jamaah rahimahullah, orang yang bertakwa itu bisa menahan amarahnya. Dengan emosi yang meluap-luap seharusnya, tapi kita tahan. Amarah itu luar biasa. Kita bisa menahan. Jadi nafsu yang ada di dalam diri kita, nafsu amarah inilah yang tentunya kita bisa tahan dengan adanya puasa yang kita lakukan. Bahkan amarah ini juga nantinya ketika kita bisa menahannya, ini kata Rasul termasuk orang pahlawan. Kita dikatakan pahlawan. Pahlawan itu bukan yang menang perang, kata Rasulullah, tetapi adalah orang yang bisa menahan nafsu amarahnya. Ini yang dikatakan amarah yang ada dalam dirinya itu bisa dia tahan untuk tidak keluar. Dan dengan cara apa? Kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berzikir. Ketika kita akan astagfirullah, bersegera istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak muncul sifat amarah di dalam diri kita. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, jamaah rahimahullah, ciri orang yang takwa itu adalah wal afina 'anil nas, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Orang lain berbuat salah kepada kita, orang yang bertakwa itu sebelum orang itu meminta maaf kepada kita, kita sudah berusaha memaafkan. Walaupun orang itu tidak minta maaf kepada kita, kita sudah memaafkannya. Ini ada di dalam puasa ini, Ramadan ini kan juga merupakan satu latihan kita, latihan di dalam mengendalikan nafsu yang ada di dalam diri kita, yaitu ada kecerdasan emosional kita yang dilatih di dalam bulan Ramadan. Kita bisa menerima perbedaan, kita bisa memaafkan orang lain. Inilah yang dikatakan afdhalul fadhail. Afdhalul fadhail itu adalah pekerjaan yang penting dari yang penting. Jadi orang pekerjaan yang paling penting dari yang paling penting. Jadi yang pertama adalah menyambung silaturahmi dengan orang yang memutuskan silaturahmi dengan kita, memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberikan apa-apa kepada kita, dan yang ketiga adalah memaafkan kesalahan orang lain yang telah berbuat salah kepada kita. Maka orang yang bertakwa ini sungguh luar biasa, memiliki jiwa yang besar, selalu berlapang dada ketika melihat satu kesalahan orang lain terhadap dirinya. Sudah difitnah, katakanlah sudah dicaci maki, tapi orang yang berpuasa itu selalu memaafkan, tidak apa, luar biasa, memiliki sifat yang pemaaf. Ini adalah ciri dari orang yang takwa. Maka jamaah rahimahullah, Ramadan ini ketika mengajarkan kepada kita untuk bisa cerdas dalam emosional kita, mari sama-sama kita gunakan agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita mengendalikan nafsu yang ada di dalam diri kita. Dan yang selanjutnya jamaah rahimahullah, ciri orang yang bertakwa itu adalah memiliki akhlak yang mulia. Akhlaknya sangat mulia. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan,
Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Ittaqullaha tsumma kunta. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghembusnya. Dan bergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi artinya apa jamaah rahimahullah? Bahwa diri orang yang bertakwa itu dia bisa mengendalikan emosinya. Dia memiliki akhlak atau budi pekerti yang sangat baik. Dan siapapun yang menghargai, menghormati, dan toleransinya sangat tinggi terhadap pergaulan di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, akhlak yang mulia ini tentu adalah cerminan. Sebagaimana Rasulullah SAW, innama bu'itsu liutammima makarimul akhlak. Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kita tahu jamaah rahimahullah bahwa ketika Rasulullah SAW dilahirkan, akhlak kaum Quraisy saat itu adalah sangat rusak. Bisa dikatakan sangat rusak. Akhlaknya, bahkan mereka sangat tidak menghormati kepada kaum wanita, pemabuk, judi, penyembah berhala, bahkan menguburkan ketika punya anak perempuan seolah-olah mati yang punya anak perempuan. Jadi Rasulullah dilahirkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, kita sebagai orang yang bertakwa, sebagai umat yang mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, tentu harus bisa mensifati sifatnya Rasulullah SAW sebagai pribadi yang memiliki akhlak Tuhan ini. Maka jemaah rahimahullah, ciri orang yang bertakwa yang keempat inilah yang tentunya harus tercermin di dalam diri kita. Di dalam pergaulan kita, baik dengan istri kita, dengan anak kita, dengan masyarakat kita, kita tunjukkan bahwa orang yang beriman, orang yang sholat itu, orang yang berpuasa itu ketika berbicara yang lemah lembut, berbicara yang tidak pernah menyakiti orang lain, selalu memiliki pikiran yang positif terhadap orang lain. Inilah akhlak yang harus dimunculkan oleh orang-orang yang bertakwa. Nah, jemaah rahimahullah, inilah 4 hal ciri dari orang yang bertakwa yang harusnya ada di dalam diri kita semua. Tentunya mari sama-sama kita berusaha agar diri kita semua menjadi insan-insan yang betul-betul bertakwa, karena dengan takwa itulah nanti akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita insya Allah nanti di dalam bulan Ramadan, ketika kita bisa melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memenuhi syarat dan rukunnya, mudah-mudahan di 1 Syawal nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita digolongkan menjadi pribadi-pribadi orang yang bertakwa atau golongan orang-orang yang bertakwa. Amin. Jamaah rahimakumullah, tentu kita sangat berharap puasa ini tidak ada yang terakhir bagi kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan keselamatan kita dan keluarga kita. Semoga Allah nantinya bisa mempertemukan kembali kita dengan puasa tahun yang akan datang, dan kita bisa menambah amal soleh kita untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Faqtabiru ya lil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana 'alaihi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyil karim
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم الحساب. ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل دعاء صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وقم لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر